Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada materi yang kedua ini. Materi yang kedua ini, sebelum kita memasuki bagaimana membangun grup kolam, kita harus memahami dulu apa itu tentang list building. Jadi, membangun list building ini adalah salah satu ilmu yang harus dikuasai oleh siapapun yang ingin berbisnis online maupun offline. Karena dengan menguasai ilmu membangun list building ini, kita akan memiliki calon prospek yang tidak akan pernah habis dan dia juga sesuai dengan target market kita. Ini tentu ada ilmunya. Kita akan bicara lebih jauh nanti. Nah, kita harus memahami dulu langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah kita harus paham dulu apa itu list building. Kalau kita nggak paham nanti akan sulit ke depannya. Yang kedua adalah kita harus bisa menentukan siapa target market kita. Gimana kita mau jualan kalau kita nggak tahu siapa target market kita. Jadi ini juga harus dipahami. Yang ketiga adalah kita menyiapkan lead magnet. Kita akan bicara lebih jauh nanti ya apa itu lead magnet. Yang keempat adalah menyebarkan lead magnet. Yang kelima, mengumpulkan database, dan yang keenam, mengumpulkannya di kolam prospek. Apa itu list building? List building adalah proses mengumpulkan daftar kontak, baik email ataupun nomor handphone dari calon pelanggan potensial. Daftar ini adalah aset yang sangat berharga bagi bisnis Anda karena memberikan akses langsung dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah menunjukkan minat terhadap apa yang Anda tawarkan. Jadi ini adalah pengertian dari list building. Nah, setelah kita paham apa itu list building, hal yang kedua yang harus kita pahami adalah siapa target market kita. Target market kita itu adalah orang-orang yang mau dan mampu membeli produk kita. Jadi bukan cuma mau aja, tapi dia juga mampu. Contohnya ya, misalkan kita jualan handphone. Apakah kira-kira anak-anak SMP mau membeli handphone? Tentu mereka mau karena mereka memang suka main handphone. Tapi apakah mereka mampu membeli handphone? Tentu belum belum tentu bisa karena mereka belum bekerja, mereka belum punya uang sendiri dan biasanya mereka masih ditanggung oleh orang tua. Jadi target market orang menjual handphone itu anak SMP atau orang tua mereka. Nah, ini yang penjelasan ini yang harus kita pahami dulu. Jadi yang namanya target market orang yang berjualan handphone katakanlah itu adalah orang tua anak SMP tadi. Kenapa? Karena mereka yang mampu membelikannya. Kalau sekedar mau, anak SMP, anak SD pun mau, tapi mereka bukan target market kita. Kenapa? Karena mereka belum mampu membelinya. Jadi kita harus paham dulu. Misalkan nih, kita jualan baju anak. Nah, yang menjadi target market kita itu anak-anak atau orang tuanya. Jelas orang tuanya karena mereka bukan hanya mau tapi mampu membelinya gitu ya. Nah, misalkan kita jualan skincare. Jualan skincare misalkan harganya 1 jutaan. Eh, dalam satu botol itu katakan misalkan harganya 1 jutaan. Nah, siapa target market kita? Apakah semua wanita, semua ibu-ibu, atau orang-orang yang punya penghasilan misalkan di atas 10 juta? Tentu ini harus kita pahami betul supaya kita nggak salah sasaran. Jangan sampai kita menawarkan skincare harga 1 juta tapi ke ibu-ibu yang dia nggak punya penghasilan, dari suaminya juga dia mungkin cuma mendapatkan 100.000 sehari gitu ya, yang cuma cukup buat makan, tentu dia nggak akan kepikiran buat beli skincare. Mungkin kepikiran mau, tapi dia belum tentu mampu membelinya gitu. Jadi kita harus betul-betul paham siapa target market kita. Misalkan kita jual buku anak gitu ya, kita harus tahu siapa nih target market kita. Ibu-ibu yang seperti apa? Apakah semua ibu-ibu? Ataukah ibu-ibu yang punya anak? Kalau misalkan ibu-ibu yang punya anak, apakah semua ibu-ibu yang punya anak mau membeli buku anak? Tentu tidak. Itu harus kita pilah-pilah lagi bahwa ibu-ibu yang punya anak, tapi dia punya kepedulian terhadap pendidikan anak. Kan nggak semua orang seperti itu. Jadi ini yang harus kita betul-betul pahami siapa target market kita. Bahkan kata para mastah mengatakan lebih baik kita tidak berpromosi dibandingkan kita berpromosi pada orang yang salah. Kenapa? Ya karena sia-sia. Kita nawarin sesuatu yang dia nggak butuh, dia nggak mau atau dia nggak mampu gitu. Jadi kita harus betul-betul paham siapa target market kita.
Nah, sekarang kita, lanjutkan kembali. Setelah kita tahu target market kita siapa, maka kita harus menyiapkan lead magnet yang tepat. Kenapa? Ibaratnya gini, misalkan kita mau, mancing ikan gitu ya, mancing ikan paus sama ibaratnya ya ini cuma sama mancing ikan teri, itu umpannya sama atau beda? Tentu beda ya. Nah, sama ketika kita pengen mencari orang-orang yang hobinya memasak misalkan, dengan orang-orang yang hobinya berkebun. Tentu lead magnetnya juga berbeda. Nah, buat teman-teman yang belum paham apa itu lead magnet, saya jelaskan sedikit. Lead magnet itu adalah sesuatu yang gratis. Ingat ya, gratis. Sesuatu yang gratis yang sulit ditolak oleh target market kita. Saya kasih contoh aja, misalkan tadi kita mau jualan buku anak. Target marketnya adalah orang tua yang punya anak dan dia peduli dengan pendidikan anak. Tentu dia peduli dengan hal-hal parenting. Nah, misalkan kita menawarkan e-book tentang parenting, misalkan mendidik anak di era digital, gitu ya. Kira-kira ibu-ibu yang mana yang akan mau menerima e-book ini? Apakah ibu-ibu yang nggak punya anak atau ibu-ibu yang punya anak dan peduli dengan pendidikan anaknya? Nah, tentu yang akan memilih adalah ibu-ibu yang punya anak dan peduli dengan pendidikan anaknya. Itu target market kita. Nah, makanya ketika kita ingin menembak satu segmen target market tertentu, kita harus sesuaikan lead magnet yang sesuai yang dia butuh dan dia sulit tolak gitu. Jadi ketika kita kasih gratis dia pasti mau menerima gitu ya. Jadi kita harus punya lead magnet yang sesuai dengan target market kita. Apa yang dia suka, apa yang dia butuh, yang kalau kita kasih tuh dia akan sulit menolaknya. Nah, tadi kita sudah paham ya bahwa kita harus memiliki lead magnet yang tepat sesuai dengan target market kita. Lalu kita dapatnya dari mana gitu. Yang pertama kita bisa bikin sendiri, yang kedua kita bisa manfaatin punya orang lain. Contohnya yang bikin sendiri kita bisa bikin e-book sendiri ya, kita bisa tulis kemudian di file PDF itu kan udah jadi e-book ya. Kemudian kita bisa juga membuat kulwa ya atau kuliah WA. Tergantung kita menguasainya bidang apa, ya udah kita bikin aja keluar gitu di WhatsApp, di grup kita. Kemudian bisa juga membuat kumpulan link YouTube. Misalkan kita menjual program diet, kita bisa tuh kumpulin link-link YouTube di mana namanya, di YouTube, cari misalkan, makanan-makanan rendah kalori untuk, diet misalkan. Kita kumpulin tuh link-link YouTube-nya, nanti kita tinggal, sebarkan, misalkan di sosial media kita siapa yang mau misalkan saya punya kumpulan, resep makanan rendah kalori untuk diet misalkan. Nah, nanti kan yang komen mau mau mau, berarti kan itu sesuai dengan target market kita, seperti itu ya. Bisa juga dengan kumpulan akses materi, misalkan kita punya materi apa, misalnya kita habis seminar atau habis training gitu ya, kita bikin notes-nya atau bikin di Telegram gitu ya, kita punya materinya, kita bisa sharekan. Siapa yang mau saya punya materi bikin copywriting tanpa pusing misalkan, seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa mengadakan training-training gratis, kemudian kita bisa bikin video tutorial, misalkan teman-teman yang pinter desain, bikin video tutorial, misalkan saya punya nih video tutorial, bikin apa ya, misalkan bikin kartu nama bisnis misalkan, atau saya punya nih video tutorial membuat stiker buku anak. Nah, itu nanti kita bisa sharekan. Nanti kita bisa mendapatkan bisa mendapatkan, apa namanya, daftar-daftar nama baru sesuai dengan target market kita. Nah, misalkan nih saya nggak bisa Mbak bikin sendiri, ya udah manfaatin aja punya orang lain. Yang pertama, kita bisa manfaatin e-book gratisan gitu kan sering ya kita dapat e-book gratis. Bahkan di kelas ini pun kan teman-teman dapat 20 e-book loh. 20 e-book gratis. Ini bisa teman-teman manfaatkan untuk lead magnet, pilih sesuai dengan target market teman-teman. Kemudian bisa juga kita manfaatkan kelas-kelas preview. Saya kasih rahasia ya, kenapa saya punya daftar nama yang banyak, karena saya selalu bikin kelas preview.
Kalau teman-teman yang mengikuti grup-grup saya, itu biasanya kelas preview-nya itu nggak pernah putus. Jadi dalam 1 bulan itu bisa berapa kali kelas preview. Nah, setiap kali kelas preview itu kan selalu nambah member baru ya. Jadi grup kolam kita itu selalu bertambah, bertambah, bertambah terus gitu. Sesuai dengan tema-tema kelas preview-nya. Nah, kalau teman-teman mau manfaatkan ini, bikin aja satu grup, nanti bisa digonta-ganti aja namanya sesuai dengan kelas preview-nya. Dengan begitu grup-grup teman-teman itu akan selalu bertambah. Kemudian yang bisa teman-teman lakukan juga, kita juga bisa memanfaatkan, misalkan kita mengundang orang lain ya untuk mengisi di grup kita, itu juga bisa. Jadi kita bisa membuat banyak sekali lead magnet sesuai dengan target market kita. Setelah lead magnetnya kita siapin, lalu di mana kita akan menyebarkan lead magnet tersebut? Kita bisa sebarkan di sosial media. Misalkan kita punya Facebook, punya Instagram, TikTok, YouTube dan lainnya, itu bisa di-share di sana. Nanti orang-orang yang ada di sana gitu ya, follower kita atau friends kita di Facebook, mereka kan akan terpilah sendiri gitu. Ketika mereka pengen lead magnet tertentu, berarti memang mereka sesuai dengan target market kita. Misalkan tadi kita menyebarkan di sosmed itu, misalkan nyebar di Facebook gitu, e-book tentang masak-masak gitu ya. Saya punya resep masakan daging tanpa santan misalkan. Nah, berarti kan orang-orang yang dia peduli kesehatan karena dia nggak mau santan dan dia seorang ibu-ibu itu akan mau gitu, akan mau menerima lead magnet tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kita harus manfaatkan sosial media yang kita punya. Kemudian kita bisa juga menyebarkan ke kontak WA yang sudah kita punya lewat Wapri atau broadcast ya. Supaya apa? Karena kan di kontak WA yang ada di HP kita itu kan beragam ya, beragam orangnya. Kita belum tentu semua sesuai dengan target market kita. Jadi kita bisa pilah-pilah lagi gitu. Jadi orang yang mau yang sesuai target market kita nanti kita akan berikan kode khusus. Jadi action yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita menyiapkan sosial media dulu. Ini sebagai sumber dari database yang akan kita pindahkan ke WA ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan grup WA itu kolam, maka sosial media ini adalah ibaratnya misalkan samudra yang luas. Di samudra yang luas itu kan banyak sekali ikannya ya, tetapi kan kita untuk mancing di samudra itu kan sulit. Nah, lebih mudah kalau ikan-ikan ini kan kita pindahkan ke kolam. Nah, di kolam baru kita kepancing, itu akan lebih mudah. Nah, jadi, yang pertama adalah siapkan dulu sosial media sebagai tempat kita, sumber database kita. Jadi gedein dulu sosial medianya. Kalau misalkan di Facebook ya, kita add sebanyak-banyaknya orang, jadi friends-nya jadi banyak. Kalau misalkan kita mainnya di Instagram, di TikTok ya, gedein dulu follower-nya gitu ya. Itu sebagai sumber database kita. Action yang kedua adalah kita siapkan lead magnet tadi yang sesuai dengan target market kita. Dan action yang ketiga adalah kita sebarkan lead magnetnya ke sosial media tadi. Nah, setelah ada yang komen mau di sosial media kita, dia mau lead magnetnya, nah inilah saatnya kita mengumpulkan database kita. Kita akan arahkan mereka ke WA kita. Jadi ini langkah selanjutnya adalah memindahkan database yang dari sosial media. Setelah dia menerima lead magnet, maka kita kumpulkan kontak mereka dan kita simpan di kontak WA kita. Nah, untuk manajemen, database, yang paling sederhana adalah kita bikin aja yang pertama tulis kode di depannya, kemudian nama, baru kota. Contohnya ya, misalkan kita mendapatkan kontak WA-nya itu dari Facebook, misalkan namanya Ani, kotanya Jogja. Nah, kita tulis, ketika kita save di WA itu jadi FB Ani Jogja. Nah, kode ini terserah kita, yang penting kita mudah mengingatnya. Jadi, terserah kita aja. Misalkan ini tadi ya, Canva Ria Solo. Nah, ini berarti kita nanti tahu, oh dia ini dari kelas Canva, namanya Ria, orang Solo gitu. Jadi kita begitu melihat namanya kita langsung tahu gitu. Dan satu lagi penamaan kode ini harus di bagian depan, jangan di belakang, jangan dibalik. Misalkan Ria Solo Canva gitu jangan.
tapi di depan, jadi Canva, Ria, Solo gitu. Nah, misalkan ada dari grup Canva kita itu selain, Ria ini mungkin ada namanya Ani, Ana gitu ya. Jadi tetap aja namanya Canva Ana Jogja misalkan, atau Canva Ani Jakarta misalkan, seperti itu. Jadi kodenya ada di depan, bukan di belakang. Nah, jadi secara sederhana ini beberapa hal yang harus kita siapkan untuk list building. Yang pertama pahami list building, yang kedua kita gedein sosmednya, yang ketiga kita siapin lead magnetnya, kemudian kita share lead magnetnya di sosial media kita, kemudian kita save sesuai dengan kodenya, dan kita giring ke grup kolam kita. Jadi alurnya seperti ini. Jadi muaranya adalah kolam prospek ya. Jadi grup kolam yang ada di WA kita. Apa sih sebenarnya kolam prospek itu? Itu adalah grup di WA ya, tempat kita mengumpulkan calon-calon pelanggan potensial kita. Ini sesuai dengan kategori masing-masing. Jadi grup membernya ini misalkan ya, mereka harus sesuai dengan, kesukaan masing-masing. Misalkan kita jual kita jual buku anak tadi, maka kita kumpulkan di satu grup, isinya semuanya memang yang suka parenting tadi, gitu. Jangan dicampur, misalkan grup ini, dia parenting, kemudian kita menyebarkan lead magnet yang lain yang kesehatan misalkan. Nah, itu jangan dibikin dalam satu grup, harus dipisah-pisah. Jadi di setiap grup itu memang sesuai dengan minat masing-masing membernya, sesuai dengan lead magnet yang sudah kita sharekan tadi gitu ya. Saya kasih contoh ya, misalkan teman-teman affiliate produk digital nih. Nah, di satu grup, siapkan satu grup itu memang benar-benar nanti misalkan kita mengadakan preview kelas gitu ya, yang sesuai dengan produk digital. Misalkan training apa, itu di satu grup itu. Tapi misalkan ketika di satu waktu lain kita jualan baju anak. Nah, grupnya jangan disamain. Bikin lagi grup lain yang khusus baju anak. Jadi, lead magnetnya misalkan lead magnetnya adalah hal yang menarik untuk ibu-ibu yang punya anak gitu ya, kayak ibaratnya e-book apa, mendidik anak di era digital gitu. Nah, orang-orang yang terjaring dari lead magnet ini dimasukkan ke grup khusus, yang khusus untuk ibu-ibu tadi gitu. Kemudian misalkan kita jual produk kesehatan, misalkan herbal gitu ya. Nah, ini juga dibikin grup khusus, jangan dicampur dengan yang produk digital tadi gitu. Jadi, kalau teman-teman punya lini bisnis yang banyak gitu, niche yang banyak, ya memang konsekuensinya harus punya grup yang banyak, sesuai dengan, kategori masing-masing. Kenapa kalau dicampur? Akan sulit untuk edukasinya, sulit untuk promosinya, karena nggak sesuai lagi nanti sesuai dengan, target market kita. Jadi pengelompokan target market ini bisa dari database menggunakan kode kontak tadi ya, yang kayak FB Ani Jogja itu tadi. Dan yang kedua di grup kolam pun itu juga harus sesuai dengan target market masing-masing, nggak bisa dicampur. Nah, setelah kita kelompokkan grup-grup kolam tadi ya, sesuai dengan kategori masing-masing, sesuai dengan target market masing-masing, maka kita harus menyiapkan edukasinya. Jadi gini teman-teman, ibaratnya kolam ya, kolam ikan. Ikannya itu udah kita pindahin tuh dari samudra tadi yang luas, dimasukkan ke kolam yang lebih kecil. Nah, supaya ikannya itu gemuk-gemuk, supaya ikannya itu betah gitu ya di kolam kita, dia nggak pengen keluar, itu kan kita harus kasih makan. Nah, ya kan? Nah, sama di grup kolam WA juga, orang-orang atau member-member yang ada di grup kolam itu harus kita bikin betah. Gimana caranya? Ya berikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau mereka sukai. Contohnya, misalkan kita jual produk digital tadi ya, orang-orang yang jualan online, maka kita kasih aja di situ jadi grup-grup preview training-training online atau kita share di situ link-link Zoom training-training online yang gratis gitu ya, atau kita bikin kulwa yang sesuai dengan tema-tema training online, nah itu bisa. Nah, misalkan kita jualan baju wanita tadi, kita edukasinya berupa apa? Ya, misalkan kita berikan artikel-artikel, kita cari aja tuh di Google, artikel misalkan mix and match baju wanita gitu ya, atau yang lagi tren sekarang apa, atau edukasi tentang perbedaan bahan katun, combat misalkan dengan katun biasa gitu ya, atau apa apa aja lah, atau warna-warna yang sekarang lagi tren gitu ya,
atau padu padan sesuai dengan warna kulit. Nah, itu kan banyak sekali materi-materinya, bisa teman-teman cari di ChatGPT, bisa cari di Google gitu ya, kemudian dikopas ke grup tersebut. Jadi orang-orang yang memang mereka menyukai fashion tadi, baju wanita, mereka merasa di grup tersebut dia mendapatkan sesuatu gitu, nggak cuman sekedar diem aja di grupnya sehingga orang banyak keluar. Nah, misalkan grup yang ketiga itu adalah kesehatan. Ya, ini bisa aja kita bikin keluar kesehatan atau kita cari artikel-artikel di TikTok juga banyak ya. TikTok itu link-link TikTok yang edukasi kesehatan kan banyak sekali atau dari link-link YouTube gitu ya, YouTube Short dan lain-lain. Edukasi kesehatan juga banyak sekali. Jadi kita tinggal share di sana. Nah, supaya teman-teman nggak pusing gimana supaya apa nggak ada spam gitu ya. Biasanya kan di grup sering ada yang spam. Tips dari saya grupnya digembok aja, dikunci aja, jadi cuman satu arah. Jadi orang-orang lain nggak bisa posting di situ, cuman kita. Jadi grupnya itu satu arah. Itu tips yang sangat manjur supaya kita nggak pusing kelola grupnya. Jadi walaupun grup banyak, tapi kita nggak perlu pantau setiap waktu. Karena kalau begitu grup dibuka, pengalaman saya biasanya langsung ada yang spam. Jadi digembok aja. Nah, dari semua ini ya, dari semua langkah yang sudah kita jelaskan di depan, hal yang paling penting adalah konsisten. Jadi lakukan ini terus-menerus. Nggak bisa kalau misalkan kita sebar lead magnet di sosial media cuma satu kali terus udah gitu. Itu pun kadang di sosial media kalau misalkan sosmed kita itu jarang dipakai, itu kan, eee sekali posting belum tentu ada yang komen ya. Jadi makanya harus berkali-kali dan teman-teman harus hidupkan dulu sosial medianya. Harus banyak like, share, komen dari, teman-teman yang ada di sosmed kita. Jadi lakukan ini secara konsisten. Memang membangun list building itu bukan pekerjaan satu malam. Itu harus dilakukan terus-menerus berkali-kali sampai tanpa batas waktu. Supaya database kita itu terus bertambah yang sesuai dengan target market dan kita nggak kehabisan calon pelanggan. Jadi grup kita itu akan terus bertambah gitu membernya seiring dengan seiring konsistennya kita menyebarkan lead magnet. Jadi lakukan lead magnet ini kalau bisa setiap hari ya. Kalau misalnya nggak bisa setiap hari ya bisa 2 hari sekali misalkan atau 3 hari sekali, ya terserah kita sesuai dengan waktu kita masing-masing. Tapi semakin sering teman-teman menyebar lead magnet, itu semakin banyak nantinya, database-database baru. Bisa juga kita targetkan misalkan, oh saya pengen konsisten setiap hari ada penambahan 3 database. Jadi ada istilahnya daily tree ya. Setiap hari harus punya 3 kontak WA baru. Bayangin aja ya kalau sehari 3 kontak WA baru, itu kan sebulan udah 90 ya. Dari 90 kontak WA baru. Berarti kalau 10 bulan udah berapa tuh? Udah 900 ya. Nah, jadi kalau kita lakukan konsisten itu database pasti bertambah. Kalau misalkan kita nggak konsisten ya mungkin dari setahun yang lalu atau setahun ke depan ya kontak WA kita yang sekarang 1.000 ya besok tahun depan juga tetap 1.000 gitu ya. Atau kontak-kontak WA kita itu lama-lama akan berkurang, mungkin ada yang ngeblokirin kita atau apa gitu ya. Jadi benar-benar harus lakukan semua langkahnya itu secara konsisten kalau pengen berhasil. Nah, saya melakukan ini ya, apa yang saya tuliskan, apa yang saya ceritakan di sini memang berdasarkan apa yang sudah saya jalani selama ini. Untuk WhatsApp marketing saya udah lebih dari 5 tahun, membangun grup kolam saya udah lebih dari 50 grup kolam, bahkan lebih ya 50 karena kalau saya hitung-hitung kalau misalkan saya harus posting di setiap grup kolam saya itu 1 jam itu nggak cukup ya, saking banyaknya grup. Apalagi WA-nya udah mungkin agak-agak lambat juga jadi harus satu-satu gitu ya, karena posting di grup kolam itu kan nggak bisa kayak broadcast langsung diklik semua, terkirim semua, enggak. Kalau misalkan kita pakai tools WA bisa, tapi kalau manual ya satu-satu gitu. Jadi memang butuh waktu. Jadi teman-teman, kalau lakukan ini serius, langkah-langkah yang di depan tadi, itu insya Allah pasti kok, pasti akan bertambah database-nya. Pasti akan terbangun interaksi dengan, member-member di grupnya. Sehingga saya mengalami sendiri ya, ketika kita jualan produk A gitu ya, member di grup kita daftar, jualan produk B daftar lagi gitu, produk C. Jadi apa aja yang kita jual tuh insya Allah ada aja gitu yang nyangkut di grup kolam, kalau kita memang rutin interaksi. Nah, kalau teman-teman lakukan ini kemudian merasa
kayaknya nggak berhasil nih gitu ya, baru 1 bulan, 2 bulan kemudian, nggak berhasil nih gitu. Ada salah satu kata-kata yang juga sering, selalu saya ingat gitu, jika ingin berhenti, ingat lagi alasan dulu ketika kita ingin memulai gitu ja. Makanya di awal training kan saya udah di hari pertama ya, saya sudah, apa, minta teman-teman untuk harus tentukan dulu gitu alasannya. Teman-teman pengen apa? Pengen dapat apa nih? Kalau membangun grup WA itu teman-teman pengen dapat apa gitu. Jadi harus diingat-ingat terus alasan ketika kita ingin memulai gitu. Nah, jadi pada saat kita merasa capek, jenuh gitu, kita ingat-ingat lagi itu. Oke, segitu dulu untuk materi hari kedua. Kita akan lebih jauh ke teknis nanti di hari-hari selanjutnya. Selamat belajar dan selamat praktek.